Di antara lembaran samudra biru dan langit tropis yang senantiasa bermandikan cahaya mentari, terbentanglah sebuah pulau bak serpihan surga yang jatuh ke bumi Bali, tanah para dewa dan pelipur lara jiwa. Pulau ini bukan sekadar gugusan daratan dengan pantai-pantai yang memukau. Ia adalah napas purba yang mengalun dalam gamelan, bisikan angin di antara pepohonan, dan wangi dupa yang menari lembut dari pura-pura suci. Di sini, waktu berjalan dengan irama yang berbeda perlahan, penuh makna dan syarat keindahan yang tak lekang. Bali bukan untuk dilihat semata, ia untuk dirasa, disentuh dengan hati, dan diselami dengan kekaguman. Sebab setiap sudutnya menyimpan kisah. Dari ukiran di dinding pura tua hingga tawa anak-anak yang bermain di sawah nan hijau menghampar. Mari, berjalanlah bersamaku dalam kisah ini, kisah tentang pulau yang bukan hanya destinasi, tapi juga sebuah renungan tentang harmoni, budaya, dan keabadian. Lihatlah, betapa alam Bali menampakkan wajahnya dengan keanggunan yang tak dibuat-buat. Gunung Agung menjulang bak penjaga zaman, saksi bisu doa-doa yang dilantunkan di puncak sunyi. Di bawahnya, sawah-sawah berundak membentang laksana lukisan hidup hijaunya tak sekadar warna, tapi denyut kehidupan. Pantai-pantainya pun berbicara dalam bahasa ombak, dari debur tenang di Sanur hingga gelombang menggeliat liar di Uluwatu. Laut di Bali bukan sekadar tempat berlabuh, tetapi cermin biru tempat langit menari dan manusia mencari makna. Tak akan kau temukan hari yang kosong dari upacara di Bali. Setiap pagi, bunga-bunga ditata dalam canang sari, sebagai persembahan cinta pada semesta. Roh dan manusia hidup berdampingan tak saling menakuti, tetapi saling mengerti. Galungan, kuningan, nyepi, semuanya bukan sekadar ritual, melainkan bab dalam kitab kehidupan yang ditulis dengan dupa, gamelan, dan nyanyian alam. Bali adalah panggung, dan setiap insan di dalamnya adalah penari yang menarikan takdirnya dengan penuh keindahan. Lihatlah pura-pura yang seolah tumbuh dari tanah, bukan dibangun. Pahatan batu, ukiran kayu, dan simetri arsitektur menyatu dalam harmoni spiritual dan estetika. Setiap jengkal dinding memuat cerita, kisah Ramayana, legenda lokal, atau sekadar bisikan jiwa seniman yang menolak dilupakan. Di galeri-galeri Ubud dan Pasar Seni Sukawati, jiwa Bali tertuang dalam kanvas, topeng, dan patung. Seni bukan pelengkap di sini, tapi nadi yang memompa kehidupan. Orang Bali hidup dengan ajaran Trihita Karana, 3 jalan menuju kebahagiaan. Harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam. Maka jangan heran jika senyum mereka tulus, sapaan mereka hangat, dan sikap mereka penuh welas asih. Kehidupan di Bali mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan dicari jauh-jauh, tapi ditemukan dalam keseimbangan. Antara bekerja dan berdoa, antara memberi dan menerima, antara hidup dan alam. Zaman berubah, gedung menjulang, wisatawan datang silih berganti, dan jalan-jalan makin padat. Tapi Bali bukanlah tanah yang mudah kehilangan jiwanya. Di tengah modernitas, ia tetap menari kadang dengan gamelan, kadang dengan dentuman musik elektronik di pantai. Namun ruh tradisi tetap terjaga, bagaikan nyala lilin dalam angin. Bali tidak menolak perubahan, ia merangkulnya, sambil tetap memeluk akarnya dengan erat. Dan kini, saat senja mulai menorehkan warna emas di cakrawala, tibalah kita di ujung kisah tentang pulau yang tak sekadar Pulau Bali, di mana langit dan bumi bersetubuh dalam keselarasan, dan waktu seolah melambat agar kita dapat menghayati setiap detiknya. Bali bukan hanya destinasi bagi tubuh yang lelah, tetapi pelabuhan bagi jiwa yang mencari arah. Ia adalah puisi yang tak habis dibaca,
mantra yang tak lekang dibisikan, dan pelukan hangat dari semesta bagi siapa saja yang datang dengan hati terbuka. Maka tinggalkanlah pulau ini jika memang harus pergi, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan jiwa yang lebih penuh. Penuh rasa syukur, kagum, dan kerinduan yang tak akan pernah benar-benar reda. Sebab Bali, sekali singgah di hati, tak akan pernah pergi.